Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Bagaimana kabarnya Sobat Hero? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Pernahkah Anda melihat fenomena kesurupan? Ya, fenomena kesurupan itu biasanya sering dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kita sendiri pernah mengalami yang namanya kesurupan. Fenomena kesurupan biasanya selalu diidentikan dengan hal-hal yang berbau mistis, atau ada yang mengatakan bahwa hal-hal mistis itu bisa merasuki seseorang sehingga terjadilah yang namanya kesurupan. Apakah benar kesurupan itu disebabkan oleh makhluk-makhluk halus? Ini akan kita bahas pada episode kali ini. Bagaimana pandangan sains memandang fenomena kesurupan ini? Ayo kita belajar bersama, jangan skip videonya dan seperti biasa kita putar dulu intronya. Fenomena kesurupan biasanya sering kita jumpai kepada orang-orang yang berkunjung ke tempat baru bagi mereka. Dan biasanya tempat-tempat yang dikunjungi menurut sebagian masyarakat di situ, masyarakat sekitar, adalah tempat yang dianggap sebagai tempat angker, menakutkan dan seterusnya. Sehingga terjadilah halusinasi dan endingnya adalah fenomena yang disebut dengan kesurupan. Dan biasanya sensasi kesurupan masing-masing orang cenderung berbeda-beda. Ada yang melihat hal-hal yang menakutkan, hal-hal gaib, ada yang berbicara sendiri, bahkan ada yang memukul orang lain ketika mengalami kesurupan. Biasanya juga kesurupan itu waktunya berbeda-beda masing-masing orang. Ada yang berhari-hari, ada yang sangat lama, ada juga yang sekejap mata. Tergantung bagaimana sensasi kengerian di tempat tersebut. Sampai saat ini biasanya orang-orang di Indonesia pada umumnya masih menganggap bahwa kesurupan itu disebabkan oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Entah itu apa namanya. Ada genderuwo, ada sundel bolong, ada wewe gombel, ada suster ngesot dan seterusnya apapun itu. Lantas bagaimana sains memandang hal ini? Benarkah fenomena kesurupan itu disebabkan oleh makhluk-makhluk gaib atau tak kasat mata? Tahukah Anda bahwa istilah kesurupan itu sebenarnya diambil dari istilah bahasa Jawa, yang mana kesurupan itu berasal dari kata surup. Apa itu surup? Surup itu adalah waktu pergantian sore hari menjelang malam hari, atau ketika waktu maghrib. Jadi orang-orang Jawa zaman dulu itu biasanya tidak melakukan aktivitas di luar rumah ketika waktu surup itu tiba. Jadi ketika mereka punya anak yang sedang bermain di luar rumah, biasanya mereka akan mencari anaknya, khawatir untuk ditangkap makhluk halus atau diculik oleh makhluk halus. Itu kepercayaan orang Jawa zaman dulu karena kehati-hatian mereka. Jadi ketika waktu surup dianjurkan tidak beraktivitas di luar rumah. Dan biasanya itu juga ada di daerah-daerah lain yang ada di Nusantara pada masa lampau. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan. Benarkah fenomena kesurupan itu disebabkan oleh gangguan makhluk halus? Bagaimana sains memandang ini? Dalam istilah bahasa Inggris, kesurupan itu disebut dengan istilah possessed. Ya, jadi dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan possessed. Kemudian dari segi sains atau ilmu pengetahuannya disebut dengan istilah dissociative trance disorder. Itu kalau dari istilah sainsnya. Apa yang terjadi ketika orang mengalami yang namanya kesurupan? Jadi menurut sains, orang ketika kesurupan itu kan disebut dengan dissociative trance disorder. Pada bagian otak manusia itu terdiri dari bertriliun-triliun saraf atau sel-sel yang selalu mengontrol setiap saat, di mana otak itu adalah raja dari setiap saraf yang ada dalam tubuh manusia. Nah, tahukah Anda bahwa di otak manusia itu ada yang berfungsi bagian emosional, kemudian bagian motorik, bagian kecerdasan, dan bagian-bagian yang lain. Nah, ketika orang sedang mengalami fenomena yang disebut dengan kesurupan, itu di bagian otak ada yang namanya amigdala. Apa itu amigdala? Amigdala itu adalah bagian otak yang mengontrol emosi seseorang. Kemudian di bagian otak itu ada juga limbik. Apa itu limbik? Limbik itu adalah bagian otak yang mengontrol sensor motorik atau sensor tingkah laku. Jadi ketika orang kesurupan,
dalam istilah sainsnya disebut dengan dissociative disorder. Limbik dalam hal ini adalah otak yang bekerja sebagai sensor motorik, kemudian amigdala itu adalah bagian otak yang berfungsi sebagai emosional atau yang mengontrol bagian emosional seseorang. Itu ternyata pada waktu kesurupan secara tidak langsung itu amigdala ini bagian yang emosional itu membajak sensor otak yang disebut dengan limbik, sehingga terjadilah hal-hal yang di luar nalar atau hal-hal yang tidak kita temui pada orang yang bersangkutan. Jadi otak itu bisa terbajak ya ketika misalkan kita melakukan hal-hal yang di luar nalar, itu jangan serta-merta kita menyebut orang itu kesurupan. Bisa saja bagian otaknya dalam hal ini adalah amigdala, di mana amigdala itu adalah bagian otak yang berfungsi mengontrol emosional seseorang, itu membajak fungsi otak yang disebut dengan limbik, yaitu bagian otak yang berfungsi mengontrol sensor-sensor motorik seseorang, sehingga terjadilah yang namanya dissociative disorder atau yang disebut dengan fenomena kesurupan kalau dalam bahasa Indonesianya. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Banyak hal yang menyebabkan itu terjadi. Yang pertama, trauma di masa lalu, kemudian stres yang berkepanjangan, pikiran sedang kosong, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang bersifat psikis itu bisa membuat seseorang mengalami kesurupan, atau dalam istilah sainsnya disebut dengan associative disorder. Jadi khawatir yang berlebihan itu menyebabkan hal itu terjadi, sehingga ada di bagian otak itu yang disebut dengan hippocampus. Apa itu hippocampus? Hippocampus itu adalah bagian otak yang bekerja memvisualisasikan objek, sehingga ketika orang kesurupan tidak jarang mereka melihat hal-hal yang menakutkan bagi mereka. Ditambah lagi kepercayaan orang Indonesia pada saat ini masih saja percaya kepada hal-hal yang berbau magis atau mitos. Itu yang terjadi ketika orang-orang mengalami fenomena kesurupan. Jadi semuanya bisa dijelaskan secara sains, secara komprehensif. Lantas bagaimana kalau fenomena kesurupan massal? Ternyata ada sebuah penelitian. Jadi ketika orang kesurupan massal itu sebenarnya mereka bukan diatur kesurupannya, artinya mereka tidak janjian kesurupan. Ternyata kesurupan massal itu bisa orang ketika kesurupan itu bisa mensugesti orang sekitarnya. Akhirnya mau tidak mau otaknya merangsang, jadi amigdala dan limbiknya itu merangsang otak orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga orang-orang di sekitarnya karena peduli kepada orang yang kesurupan, niatnya mau nolong malah kesurupan juga. Kenapa ini bisa terjadi? Karena bisa mempengaruhi. Jadi otak-otak manusia itu secara tidak langsung bisa mempengaruhi ketika orang tersebut ada di dekat orang yang sedang kesurupan. Itu yang disebut dengan fenomena kesurupan massal. Jadi tidak ada hubungannya dalam hal ini kesurupan dengan makhluk gaib atau makhluk halus. Kan biasanya orang-orang kalau kesurupan itu biasanya baca doa, kemudian ngambil air dan seterusnya. Sebetulnya itu positif karena doa itu adalah sebetulnya sugesti kepada diri sendiri. Doa itu adalah sugesti positif yang mana doa itu sebetulnya adalah untuk mensugesti tubuh agar menjadi lebih baik, menghilangkan aura-aura negatif dalam tubuh kita yang akan dikompres oleh otak dan dikirimkan sinyal-sinyal kepada seluruh organ-organ yang ada di tubuh kita, sehingga kita merasa akan lebih baik. Air berfungsi untuk menetralisir aura-aura negatif. Jadi tidak ada hubungannya dengan hantu atau apapun itu namanya. Jadi semuanya bisa dijelaskan secara sains. Lantas bagaimana kalau orang tersebut berkunjung ke suatu tempat, kemudian tempat itu angker, lantas orang itu tiba-tiba kesurupan atau kerasukan makhluk halus. Nah, hal itu terjadi karena orang itu sedang berhalusinasi. Jadi ketika mereka berhalusinasi, kemudian ditambah lagi nuansa-nuansa mistis yang pada waktu dulu ketika
dia kecil sudah diceguki atau didikte oleh orang tuanya, ini loh kalau hantu sifatnya menyeramkan, kalau hantu itu ada wewe gombel sundel bolong, sehingga memori tersebut tertanam dalam otak dan akan diingat kembali ketika yang bersangkutan melihat hal-hal yang berbau mistis atau tempat-tempat angker atau menakutkan. Padahal tidak ada yang namanya tempat angker, tidak ada itu kalau dalam dunia sains. Yang ada adalah tempat baru yang belum pernah dikunjungi oleh yang bersangkutan atau yang sedang berhalusinasi itu. Sehingga ketika orang tersebut berhalusinasi, secara tidak langsung otaknya akan bekerja dan memvisualisasikan hal-hal yang menurut dia menakutkan. Jadi kan begini, orang ketika melihat hantu itu kan berbeda-beda nuansanya. Ada yang melihat hantu itu mereka menganggap itu pocong, ada yang menganggap itu adalah hantu yang seperti Dracula. Itu kan beda-beda karena itu adalah perspektifnya masing-masing. Tersugesti terhadap hal-hal yang berbau mistis sejak dulu ketika dia sejak kecil dan tertanam hingga saat dewasa. Akhirnya terjadilah yang disebut dengan halusinasi atau bahkan fenomena kesurupan. Nah, seperti itulah penjelasan sains memandang fenomena kesurupan itu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan makhluk halus apapun itu namanya. Sayangnya orang-orang Indonesia masih percaya hal-hal yang berbau mistis. Sehingga ketika ada sesuatu yang di luar nalar, yang sulit disebutkan dengan akal pikiran atau logika, mereka menganggap itu adalah berhubungan dengan makhluk gaib atau makhluk halus. Sehingga kita banyak menemukan sesajen-sesajen bertebaran di mana-mana, atau kemudian banyak dupa-dupa yang bertebaran di mana-mana. Di satu sisi itu adalah menjaga adat budaya kita, tetapi tidak boleh berlebihan. Artinya kita percaya kepada Tuhan. Dalam hal ini adalah kita makhluk yang berperadaban, makhluk yang punya pemikiran kritis, makhluk yang punya pemikiran untuk maju. Sehingga semuanya bisa dijelaskan secara sains, tidak ada sangkut pautnya dengan yang namanya makhluk halus. Jadi itulah penjelasan sains mengenai fenomena kesurupan atau dalam istilah sainsnya disebut dengan dissociative trance disorder. Mudah-mudahan ketika kita melihat fenomena kesurupan di sekitar kita tidak lagi dikait-kaitkan dengan fenomena alam gaib. Ya, pada dasarnya kita itu berdampingan dengan makhluk astral. Tetapi mari kita berpikir yang lebih logis lagi. Jangan sekali-kali kita mengait-ngaitkan dengan hal-hal berbau magis, karena itu juga dilarang oleh agama. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel agar berkembang. Like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.